Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Wahyu Saputra. Saya mahasiswa semester 3 dari jurusan Bimbingan Konseling Islam UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Pada video kali ini saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak pembimbing kami, yaitu Bapak Muhammad Ilyas MA, yang telah memberikan kesempatan kami untuk membuat video ini dalam rangka tugas ujian akhir semester mata kuliah model-model konseling. Yang di sini terdiri dari 8 soal, dan langsung saja kita kepada soalnya, yaitu yang soal yang pertama, jelaskan teknik-teknik yang dilakukan dalam pendekatan psikoanalisis, yaitu asosiasi bebas, interpretasi, analisis mimpi, analisis dan interpretasi atas resistensi, dan analisis dan interpretasi atas resistensi. Menurut pengetahuan saya, maksud asosiasi bebas sama dengan konteks individual, tetapi teknik ini digunakan untuk memajukan spontanitas interaksi dan perasaan kesatuan dalam kelompok. Dalam satu kelompok, asosiasi bebas merupakan tipe free floating discussion, atau mengadakan diskusi bebas. Anggota kelompok melaporkan perasaan dan kesan mereka dengan segera. Interpretasi. Teknik interpretasi, atau yang biasa sering disebut dengan penafsiran, merupakan proses komunikasi secara lisan atau gerakan di antara dari dua atau lebih pembicara yang tidak dapat menggunakan simbol-simbol yang sama. Untuk melaksanakan kegiatan interpretasi disebut bisa dilakukan dengan beberapa cara atau teknik. Secara garis besar terdapat dua macam teknik interpretasi. Yang pertama, teknik secara langsung, attendance service, adalah kegiatan interpretasi yang melibatkan langsung antara interpreter atau penginterpretasi, kelompok sasaran dengan objek interpretasi yang ada, sehingga kelompok sasaran dapat secara langsung melihat atau mendengar, bila mana mungkin mencium, meraba, dan merasakan objek-objek interpretasi yang dipergunakan, dan biasanya dengan tahap pelaksanaan sebagai berikut. Yang pertama, informasi. Kelompok sasaran akan mendapatkan informasi tentang objek yang akan dikunjungi. Yang kedua, rencana. Kegiatan pelaksanaan program akan dijelaskan pada suatu pusat pengunjung atau dikenal dengan nama pusat informasi. Jadi kelompok sasaran sudah lebih dahulu mengetahui program interpretasi yang dipilih dan di garis besar rencana perjalanannya. Yang ketiga, penyampaian. Uraian-uraian dilakukan oleh interpreter pada saat pelaksanaan program interpretasinya. Dengan adanya kontak antara kelompok sasaran dengan penginterpretasi, maka ada suatu komunikasi langsung, dan di sini peran seorang penginterpretasi sangatlah besar untuk dapat mengungkapkan secara menarik semua potensi dalam suatu kawasan. Seorang penginterpretasi yang baik harus dapat membuat suasana yang santai, sehingga kelompok sasaran akan dapat bebas bertanya ataupun dapat mengutarakan keluhan-keluhan. Yang kedua, tekniknya yaitu teknik secara tidak langsung atau attendance service. Adalah kegiatan interpretasi yang dilaksanakan dengan menggunakan alat bantu dalam memperkenalkan objek interpretasi. Interpretasi disajikan dalam suatu program slide, video, film, rangkaian gambar-gambar, dan sebagainya. Program interpretasi secara tidak langsung ini juga harus dibuat menarik dan betul-betul dapat mewakili potensi alam yang ada di tempat tersebut. Konselor melakukan berbagai tindakan analisis yang menyatakan, menerangkan, bahkan mengajari klien untuk memaknai tingkah laku yang dimanifestasikan melalui mimpi-mimpi, asosiasi bebas, resistensi, dan oleh hubungan stereotip itu sendiri. Isi mimpi adalah perwujudan atau kesadaran dan wilayah-wilayah yang terpendam
isi perwujudan yang nyata dan dapat diingat dari peristiwa mimpi seperti siapa di dalamnya. Selanjutnya, analisis dan interpretasi atas resistensi adalah suatu yang melawan kelangsungan terapi dan mencegah klien mengemukakan bahan yang tidak disadari selama asosiasi bebas dan analisis mimpi. Klien dapat menunjukkan ketidaksediaan untuk menghubungkan pikiran, perasaan, dan pengalaman tertentu. Freud memandang bahwa resistensi dianggap sebagai dinamika tak sadar digunakan oleh klien sebagai pertahanan terhadap kecemasan yang tidak bisa dibiarkan, yang akan meningkat jika klien menjadi sadar atas dorongan atau perasaan yang direpresi tersebut. Analisis dan penafsiran resistensi ditujukan untuk membantu klien agar menyadari alasan-alasan yang ada di balik resistensi sehingga ia bisa menanganinya. Terapis meminta klien menafsirkan resistensi. Selanjutnya nomor kedua yaitu soalnya jelaskan penyebab neo-Freudian memisahkan dari Freud seperti Alfred Adler dan Albert Ellis. Tahun 1913, Jung atau neo-Freudian berpisah dari Freud dan psikoanalisis dikarenakan perbedaan utama antara Freud dan Jung adalah pandangan tentang psikologi alam bawah sadar manusia. Freud menganggap bahwa pikiran alam bawah sadar manusia adalah tempat bersemayamnya represi atau emosi yang ditekan secara tidak sadar, trauma, seks, dan agresi ekstrimnya. Freud berpandangan bahwa sebagian besar perilaku manusia didorong oleh energi libido seks. Jung sendiri justru memperluas pandangan bahwa sadar dengan banyak tambahan lagi seperti insting dan ideologi warisan dari nenek moyang masing-masing orang. Versi pandangan alam bawah sadar Freud jika dilabelkan sebagai the personal unconscious, sementara pandangan Jung the collective unconscious. Nomor yang selanjutnya yaitu nomor 3, jelaskan eksperimen Pavlov tentang classical conditioning, kemudian dikaitkan dengan model counseling behavior therapy. Di sini menurut pengetahuan saya, Ivan Petrich Pavlov mengemukakan bahwa classic conditioning atau pengkondisian atau persyaratan klasik adalah proses yang ditemukan oleh Pavlov melalui percobaan terhadap anjing, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Bahwa tingkah laku sebenarnya tidak lain daripada rangkaian refleksi berkondisi, yaitu refleks yang terjadi setelah adanya proses conditioning, di mana refleks tadinya dihubungkan dengan rangsangan tak berkondisi, lama-kelamaan dihubungkan dengan rangsang berkondisi. Dengan kata lain, gerakan-gerakan refleks itu dapat dipelajari, dapat berubah karena mendapat latihan, sehingga dengan demikian dapat dibedakan dua macam refleks, yaitu refleks wajar keluar air liur ketika melihat makanan yang lezat, dan refleks bersyarat atau refleks yang dipelajari seperti keluar air liur karena menerima atau bereaksi terhadap suara bunyi-bunyian tertentu. Apabila dikaitkan dengan model counseling behavior therapy, teknik yang digunakan ini untuk menyelesaikan tingkah laku yang ditimbulkan oleh dorongan dari dalam dan dorongan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup yang dilakukan melalui proses belajar agar bisa bertindak dan bertingkah laku efektif, kemudian mampu menanggapi situasi dan masalah dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Soal yang selanjutnya yaitu soal nomor 4, jelaskan konsep dasar dari model counseling rasional emotif terapi. Menurut pengetahuan saya, manusia pada dasarnya adalah unik yang memiliki kecenderungan untuk berpikir rasional dan irasional
Ketika berpikir dan bertingkah laku rasional, manusia akan efektif, bahagia, dan kompeten. Ketika berpikir dan bertingkah laku irasional, individunya itu menjadi tidak efektif. Pandangan pendekatan rasional emotif tentang kepribadian dapat dikaji dari konsep kunci teori Albert Ellis. Ada 3 pilar yang membangun tingkah laku individu, yaitu antecedent event, A, belief atau B, dan emotional consequence atau C. Kerangka pilar ini yang kemudian dikenal dengan konsep teori ABC atau ABC. Yang A yaitu segenap peristiwa luar yang dialami atau memapar individu peristiwa pendahulu yang berupa fakta kejadian, tingkah laku, atau sikap orang lain. Contohnya, perceraian satu keluarga, lulusan bagi siswa, dan seleksi masuk bagi calon karyawan merupakan antecedent event bagi seseorang. B atau belief yaitu keyakinan, pandangan, nilai, atau verbalisasi diri individu terhadap suatu peristiwa. Keyakinan seorang ada 2 macam, yaitu keyakinan yang rasional, belief atau RB, dan keyakinan yang tidak irasional, rational belief atau IB. Irrational belief atau IB. Keyakinan yang rasional merupakan cara berpikir atau sistem keyakinan yang tepat, masuk akal. Yang ketiga, yang C, yaitu emotional consequence, merupakan konsekuensi emosional akibat atau reaksi individu dalam bentuk perasaan senang atau hambatan emosi dalam hubungannya dengan antecedent event. Konsekuensi emosional ini bukan akibat langsung dari antecedent event, tetapi disebabkan oleh beberapa variabel antara dalam bentuk keyakinan, belief, baik yang RB maupun IB. Soal yang selanjutnya yaitu nomor 5. Jelaskan perbedaan model konseling Carl Rutgers dengan model konseling Trade and Factor jika ditinjau dari hubungan konselor dan klien. Perbedaan model konseling Carl Rutgers dengan model konseling Trade and Factor jika ditinjau dari hubungan konselor dan klien. Dalam model konseling, Rutgers menemukan dan mengembangkan teknik konseling yang dikenal sebagai client-centered therapy, yakni teknik terapi yang berpusat pada klien. Dibandingkan teknik terapi yang ada pada masa itu, teknik ini adalah pembaharuan karena mengasumsikan posisi yang sejajar antara konselor dan pasien atau klien. Hubungan konselor dan klien diwarnai kehangatan, saling percaya, dan diperlakukan sebagai orang dewasa yang dapat mengambil putusan sendiri, bertanggung jawab atas keputusannya. Konselor adalah tugasnya membantu klien mengenali masalahnya, dirinya sendiri, sehingga akhirnya dapat menemukan solusi bagi dirinya sendiri. Sedangkan dalam model konseling Trade and Factor, konselor harus menerima konseli dalam hubungan yang hangat, intim, bersifat pribadi, pemahaman, dan terhindar dari hal-hal yang mengancam si klien. Klien harus atau konseli harus memahami kekuatan dan kelemahan dirinya dan dibantu untuk menggunakan kekuatannya dalam upaya mengatasi kelemahannya. Hal ini menuntut konselor untuk menafsirkan data secermat mungkin. Penafsiran data dan diagnosis ini dilakukan bersama-sama dengan klien, namun menunjukkan profil tes kepada klien hendaknya dilakukan secara arif. Manfaatnya untuk klien adalah memudahkan klien untuk mendapatkan informasi kerja beserta syarat-syarat yang harus dimiliki. Klien bisa memilih pekerjaan dari berbagai tawaran yang diusulkan. Klien bisa merasakan kepuasan dalam berkarir, solusi dari masalah yang dihadapi. Klien merasa puas berkarir berdasarkan analisis Trade and Factor yang memungkinkan
tingkat kesuksesan dan keberhasilannya lebih tinggi. Nomor yang selanjutnya yaitu nomor 6, soalnya jelaskan teknik-teknik yang digunakan dalam model konseling Gestalt. Menurut pengetahuan saya, terapi Gestalt adalah suatu terapi eksistensial yang menekankan kesadaran di sini dan sekarang. Fokus utamanya adalah pada apa dan bagaimananya tingkah laku, dan pada peran urusan yang tak selesai dari masa lampau yang menghambat kemampuan individu untuk bisa berfungsi secara efektif. Dalam buku Gerald Corey tahun 1995, teknik-teknik yang biasa dipakai yaitu yang pertama, permainan dialog. Teknik ini dilakukan dengan cara klien dikondisikan untuk mendialogkan dua kecenderungan yang saling bertentangan, yaitu kecenderungan top dog atau adil menuntut dan berlaku sebagai majikan, dan underdog atau korban bersikap tidak berdaya, membela diri dan tak berkuasa. Di sini ada permainan kursi kosong, yaitu klien diharapkan bermain dialog dengan memerankan top dog maupun underdog sehingga klien dapat merasakan keduanya dan dapat melihat sudut pandang dari keduanya. Teknik yang kedua yaitu teknik pembalikan. Teori yang melandasi teknik pembalikan adalah teori bahwa klien terjun ke dalam suatu yang ditakutinya karena dianggap bisa menimbulkan kecemasan dan menjalin hubungan dengan bagian diri yang telah ditekan atau diingkarinya. Gejala-gejala dan tingkah laku seringkali mempresentasikan pembalikan dari dorongan-dorongan yang mendasarinya. Jadi konselor bisa meminta klien memainkan peran yang bertentangan dengan perasaan yang dikeluhkannya atau pembalikan dari kepribadiannya. Soal yang selanjutnya yaitu nomor 7, jelaskan 3 aspek atau 3 dimensi yang saling berkaitan dalam membentuk sifat manusia jika ditinjau dari model konseling logoterapi. 3 aspek atau 3 dimensi yang saling berkaitan dalam membentuk sifat manusia jika ditinjau dari model konseling logoterapi yaitu yang pertama, manusia eksis dalam waktu yang maksudnya adalah kejadian yang terjadi pada masa kini akibat adanya suatu sumber di masa lalu atau masalah dari masa lalu hingga masa yang akan datang dengan berbagai kemungkinan. Yang kedua, manusia berusaha untuk eksis, maksudnya adalah eksistensi manusia dalam dunia diungkapkan melalui dirinya sendiri, pikiran, perasaan, tingkah laku, dan kesadaran dalam hubungannya dengan organisasi ruang yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, kecemasan, kekuatan, dan perhatian yang terpusatkan pada suatu kejadian merupakan konsekuensi dari sikap menyayangi terhadap seseorang dan dunia sekitarnya. Dan dilengkapi di sini yaitu makna atau meaning, juga berarti rohani, spirituality, dimensi ragawi, yang dimensi kejiwaan, atau termasuk di dalamnya dimensi sosial. Terapi eksistensial humanistik adalah terapi yang sesuai dalam memberikan bantuan kepada klien karena teori ini mencakup pengakuan eksistensialisme terhadap kekacauan, keniscayaan, keputusasaan manusia ke dalam dunia tempat dia bertanggung jawab atas dirinya. Yang terakhir yaitu nomor 8, jelaskan kembali apa yang saya pahami tentang tugas makalah kelompok. Makalah kami berjudul model konseling eksistensial humanistik dan logoterapi. Nah, di sini konseling eksistensial humanistik berfokus pada sifat dan kondisi manusia yang mencakup kesanggupan untuk menyadari diri, bebas memilih untuk menentukan nasib sendiri, pencarian makna yang unik di dalam dunia yang tak bermakna, berada sendirian dan berada dalam hubungan dengan orang lain, keterhinggaan dan kematian, dan kecenderungan mengaktualisasikan diri. Logoterapi bertugas
membantu klien menemukan makna hidup. Artinya logoterapi membuat si klien sadar tentang adanya logo tersembunyi dalam hidupnya. Logos dalam bahasa Yunani selain berarti makna atau meaning juga berarti rohani, spirituality. Dengan demikian, secara umum logoterapi dapat digambarkan sebagai corak psikologi yang dilandasi oleh filsafat hidup dan wawasan mengenai manusia yang mengakui adanya dimensi kerohanian di samping dimensi ragawi dan dimensi kejiwaan. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Bila ada kata-kata saya yang kurang pada tempatnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.